Salam Patunggilan Bapak Ibu, selamat bertemu kembali di tempat ini. Kami berharap Bapak Ibu bisa bersama-sama segenap anggota keluarga bertemu membangun ibadah bersama-sama. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah keluarga. Sebelumnya mari kita bersama-sama menyanyi Kidung Jemaat nomor 14, bait yang pertama dan kedua, muliakanlah Tuhan Allah. Ibadah keluarga pada saat ini di dalam terang kasih Tuhan Allah, Sang Sumber Kehidupan, yang nyata di dalam penyertaan dan keselamatan Tuhan Yesus Kristus, yang nyata dalam kehidupan ini, yang senantiasa menunjukkan anugerah dan berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan Allah Bapa, kasih kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 397, bait pertama dan kedua, terpujilah Engkau Allah Maha Besar. Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Saat ini kita diberi kesempatan untuk menguatkan iman percaya kita. Di dalam kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Untuk itu kita satu hati, kita berserah ke dalam tangan-Nya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan perkenankan segenap anggota keluarga bisa bertemu di tempat ini, menghayati panggilan Tuhan bersama-sama di dalam kami membangun ibadah keluarga. Untuk itu jadikanlah keluarga yang Tuhan telah satukan ini tempat bagi kami untuk saling membangun iman percaya, saling menguatkan, bahkan terlibat dalam karya Tuhan, sehingga keluarga-keluarga ini menjadi keluarga yang merasakan pertolongan dari Tuhan. Hadirlah, sapalah kami melalui sabda-Mu yang kudus, yang sebentar lagi akan kami baca dan renungkan. Untuk itu jadikanlah sabda Tuhan membangun pribadi-pribadi kami, iman percaya kami,
yang menjadi pondasi iman percaya kami di dalam kami menghadapi segala tantangan hidup. Kami pasrahkan sepenuhnya apa yang kami jalani ini hanya di dalam terang kasih-Mu dengan penuh percaya dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita bersama-sama membaca sabda Tuhan dari Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai 21, sabda Tuhan yang demikian. Tetapi kamu harus menaruh perkataan ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Itulah sabda Tuhan yang akan kita renungkan saat ini, yang berbahagia saudara-saudara yang menjadikan sabdanya menjadi kekuatan dan dapat kita lakukan dalam hidup hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita yang mengajak kepada kita untuk merenung sejenak untuk memaknai sebuah cerita. Konon cerita ini, orang mengatakan cerita dari India, namun kita tidak perlu memikirkan asal cerita itu dari mana, tetapi yang jelas salah satu cerita ini adalah kita bisa mengambil hikmah dari apa yang ada ini. Pastilah tidak hanya anggota keluarga yang hadir pada saat ini, seluruh anak-anak juga bisa mendengar dan merasakan sebuah cerita yang saya sampaikan ini. Ada seekor tikus. Pasti tikus ini adalah takut sama kucing. Dan ketika ketakutan, tikus ini datang kepada seorang penyihir dan ingin dirinya itu berubah menjadi kucing, biar tidak takut sama kucing. Maka datanglah tikus ini kepada seorang penyihir dan bilang kepada penyihir, "Mbok saya jadi kucing." Sang penyihir pun menyarankan, "Kenapa kamu jadi kucing?" "Saya pokoknya biar berani sama kucing, makanya saya harus jadi kucing." Maka jadilah keinginan tikus itu untuk dia menjadi seekor kucing. Dan ketika itu disampaikan, maka jadilah tikus itu menjadi seekor kucing. Dan ketika suatu saat ketika kucing itu berada dia menjadi seekor kucing, ternyata kucing dia melihat bahwa lebih dari seekor kucing itu ada macan, maka takutlah kucing itu sama macan. Maka datanglah lagi, yang tadinya tikus jadi kucing, dia datang kepada si penyihir dan minta untuk menjadi bukan macan, lebih dari seekor macan. Dia kepingin menjadi pemburu. Maka harapan itulah yang dia harapkan, dia selalu kepingin lebih daripada itu. Maka si penyihir tadi mengatakan, "Sudah cukuplah. Makanya kamu sekarang tidak usah jadi pemburu, cukuplah kamu jadi tikus." Dan ketika dia kembali menjadi tikus, dan dia tetap menjadi tikus, diterkam oleh kucing, matilah si tikus itu. Nah saudara-saudara, dari apa yang ada ini, saya kepingin mengajak kepada kita semua, kadang saya dan saudara itu kepingin hidup ini menjadi berlebih. Kadang kita tidak puas dengan apa yang kita miliki dalam hidup ini.
Kadang saya dan saudara pengen hidup kita seakan-akan menjadi orang lain yang kelihatannya itu hebat dan kelihatannya bisa mengatasi persoalan hidup. Nah, kalau saya dan saudara merenungkan sejenak apa yang kita baca hari ini, bagaimana saya dan saudara disadarkan betul bahwa dalam bacaan kita kali ini Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada umat Israel untuk menjalankan hidup, supaya dia tetap dalam kehidupan menjadi bangsa Israel. Dia dapat menceritakan banyak hal. Sekalipun kita tahu persis bahwa Israel itu bukan bangsa Asyur, bukan bangsa yang lebih besar, tapi bangsa yang negaranya kecil, negara yang tidak besar. Namun itu dipilih oleh Tuhan, dibersamai oleh Tuhan, maka di saat itulah Tuhan memberikan perintah. Pasal sebelumnya menceritakan tentang Tuhan memberikan loh batu kepada bangsa Israel. Itu artinya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan bangsa ini. Sehingga di saat dia menjadi bangsa yang apa adanya dalam kehidupan bangsa Israel ini, itulah yang menjadikan dia jalani hidup, dan ketika dia mendapatkan hidup bersama-sama dengan Tuhan, dia pasti akan mendapatkan penyertaan dari Tuhan. Dari itulah, makanya di dalam bacaan kita kali ini kita mengambil bagian dari kitab Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai 21. Bagaimana umat ini adalah umat yang telah menyadari tentang kebesaran Tuhan di dalam hidupnya. Tidak perlu dia akan menjadi bangsa lain. Tidak perlu dia harus menjadi bangsa yang lebih. Seakan-akan enak ya dari tempat yang lain, enak ya menjadi komunitas yang lain. Tetapi menyadari betul ketika Tuhan hadir membersamai bangsa Israel, bangsa ini pasti akan mendapatkan banyak penyertaan, sekalipun menghadapi banyak persoalan dalam hidup. Namun Tuhan tidak pernah membiarkan bangsa ini nyata. Ketika sejarah cerita-cerita bangsa Israel melewati masa-masa yang begitu berat, bahkan di padang gurun selama 40 tahun lamanya, dia harus berhadapan dengan kekeringan, dia berhadapan tentang kebutuhan makan. Tuhan selalu hadir di saat bangsa ini hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya kira itu juga yang mestinya menjadi kekuatan bagi kita. Di saat kita menghadapi persoalan yang berat, menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, ingatlah bahwa kita ini masih dalam penyertaan Tuhan. Yakinlah kita ini masih dalam pemeliharaan Tuhan. Makanya tetap jalani apa yang menjadi kehendak Tuhan, jangan pernah kita lengah dari semuanya itu. Orang yang demikian akan melaksanakan kitab Ulangan pasal 11 ayat 18 ini. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Orang yang demikian pasti itulah yang sudah terjadi. Maka di dalam hati dan jiwanya, di dalam hidupnya sudah merasakan kebesaran Tuhan karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan itu. Dan tidak hanya sebatas itu, orang yang demikian akan menceritakan kepada anak-anaknya, kapanpun, saat-saat tertentu pasti akan menceritakan banyak kebesaran-kebesaran Tuhan yang dirasakan orang ini. Dan itulah yang akan menjadikan panjang umur karena kita menceritakan tentang kebesaran-kebesaran dari Tuhan. Menceritakan tentang banyak hal yang Tuhan nyatakan bagi kita, dan dari itulah kita merasakan berkat
yang ada dalam hidup ini. Untuk itu, marilah di saat-saat ini, saya dan saudara merasakan kehadiran Tuhan di setiap saat dan banyak hal yang sudah kita rasakan dalam hidup ini. Mungkin saat ini kita masih dalam suasana banyak hal yang menjadi pergumulan. Tengah-tengah pandemi, kita tidak bisa kemana-mana. Mungkin di sekitar hari raya, kita juga punya keinginan liburan kok tidak banyak hal. Mungkin juga Bapak Ibu saat ini masih dalam kondisi sakit yang tidak kunjung-kunjung sembuh. Satu hal yang tetap saya ingatkan, panjenengan masih bisa menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Mungkin saudara akan bercerita pada masa panjenengan dulu sehat. Mungkin bisa panjenengan cerita saat sekalipun beberapa saat panjenengan minum obat, tetapi panjenengan tetap bersukacita. Itulah salah satu yang dapat membuat cerita kita tentang kebesaran Tuhan. Untuk itu, jangan pernah berhenti menceritakan kebesaran Tuhan dan tetap merasakan bahwa Tuhan itu selalu memberikan anugerah dalam hidup kita. Mari kita selalu menceritakan kebesaran Tuhan. Segenap warga GKJW juga menceritakan tentang hikmat-hikmat yang ada. Jangan terlalu banyak keinginan saya kepengen begini, pasti akan merasa nyaman. Seperti tikus tadi, janganlah itu, tetapi yakinlah. Sekalipun kita kecil, sekalipun kita tidak berdaya, tapi kita masih tetap bisa menceritakan kebesaran Tuhan. Ceritakanlah itu setiap saat, baik kepada anak saudara, kapanpun masih banyak cerita-cerita kebesaran yang membuat mereka mensyukuri menjadi umat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, membersamai saudara sekalian. Amin. Kita mengambil saat teduh. Kita bersama-sama saatnya untuk mensyukuri akan berkat Tuhan yang telah kita terima. Setelah sabdanya mengingatkan akan pemeliharaan kepada saya dan saudara, mari kita bersama-sama mengucap syukur dengan kita mengumpulkan persembahan. Dan kita iringi dengan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat 146 bait yang pertama saja, Bawa Persembahanmu. Saatnya kita haturkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan ini, melalui keluarga yang telah Tuhan satukan menjadi tempat bagi kami untuk mensyukuri karya Tuhan, dan melalui kebersamaan kami di tengah-tengah keluarga yang juga menjadikan kami jalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu selalu bersamai kami dan ajar dan ingatkan kami untuk selalu jalani apa yang menjadi kehendak Tuhan
dan itu berkat yang besar yang kami rasakan, sekalipun banyak hal yang harus kami lakukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, namun kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang selalu berkarya di saat kami lemah, di saat kami tidak berdaya. Kuasa-Mu yang membuat kami selalu merasakan kebesaran dari Tuhan. Nyatakan itu di tengah-tengah keberadaan yang kami hadapi, keluarga-keluarga, anak-anak kami, para orang-orang yang kami kasih yang saat ini Tuhan percaya di dalam pekerjaan, biarlah melalui kebesaran dari Tuhan, kebersamaan dari Tuhan, mereka selalu mengucap syukur di setiap perkara dalam kehidupan ini, termasuk di gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, para pejabat-pejabat gerejawi, anggota komisi, kepanitiaan-kepanitiaan juga merasakan kehadiran Tuhan yang membangun hidupnya, mensyukuri akan karya besar dari Tuhan. Untuk itu kami pasrahkan segenap kehidupan ini ke dalam kuasa-Mu, karena Engkaulah sang sumber kekuatan, sumber pertolongan bagi kami, yang senantiasa menunjukkan anugerah dan penyertaan bagi kami. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini terdampak bencana alam, Tuhan berkati mereka, beri kekuatan mensyukuri akan karya Tuhan, sehingga melalui apa yang dirasakan dan dialami saat ini, mereka tetap merasakan sebagai umat Tuhan, yang merasakan kehadiran Tuhan di setiap perkara. Dan kami meyakini orang-orang yang kami kasih akan menceritakan juga kebesaran-kebesaran nama Tuhan. Saat ini kami juga berdoa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan berkati para medis, Tuhan berkati mereka yang ada di garda depan untuk memotong rantai COVID-19. Buatlah mereka senantiasa tetap mengucap syukur atas segala perkara ini, dan meyakini bahwa karya Tuhan hadir tiap perkara kehidupan saudara-saudara kami. Kami juga berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara di tengah-tengah keberadaan yang kami hadapi. Ajar kepada kami untuk selalu mensyukuri bahwa Indonesia ini adalah anugerah. Ketika keberbahagiaan terjadi di Indonesia ini, kami mensyukuri bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari-hari yang kami lewati. Nyatakan rasa syukur ini sebagai wujud kami mewujudkan anugerah Tuhan. Dan kami telah kumpulkan persembahan, dan biarlah persembahan yang terkumpul sebagai sarana bagi kami untuk mensyukuri akan pemberian Tuhan, dan Tuhan ajarkan kepada kami untuk dapat mempersembahkan hidup kami melalui tutur kata, angan-angan, perbuatan, dan tingkah laku kami sehari-hari dapat kami persembahkan untuk Tuhan sebagai perwujudan ibadah yang sejati. Inilah Bapa doa kami yang kami sandarkan ke dalam kuasa-Mu, karena Engkaulah sumber berkat dan kehidupan ini. Selesai ibadah ini, biarlah kami laksanakan aktivitas kami penuh dengan sukacita. Dan sepenuhnya, doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 bait yang pertama, Berkumandang Suara dari Seberang. Berkumandang suara dari seberang,
banyak jiwa dalam dosa mengerang. Kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kita bersama-sama akhiri ibadah ini, berkat Tuhan menyertai saudara sekalian. Terimalah berkatnya melalui hambanya. Kiranya Tuhan Allah Sang Sumber Kehidupan, Tuhan Yesus Sumber Keselamatan dan Roh Kudus, sumber kasih dan kesetiaan, membersamai saudara sekalian, memberikan hidup saudara penuh dengan rasa syukur dan kasih kuasa Tuhan, membersamai saudara saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.